Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, saya mau menyampaikan firman Tuhan di Bilangan pasal 11 ayat 1 sampai ayat 3. Demikianlah bunyinya. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Ayat 2, lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Ayat 3, sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Demikianlah firman Tuhan. Mereka itu bersungut-sungut ya. Zaman dulu kalau bersungut-sungut itu di mata Tuhan itu jahat. Kalau sekarang bersungut-sungut itu tidak apa-apa ya, anggap tidak dosa. Bersungut itu anggap tidak ada apa-apanya. Padahal di mata Tuhan itu jahat. Saya lihat banyak orang bersungut-sungut. Sedikit-sedikit saja, masalah kecil saja bersungut-sungut. Karena ada Tuhan Yesus turun ke dunia ini. Tuhan Yesus memberi kesempatan bertobat. Beruntung ya kita ya, percaya Tuhan Yesus. Beruntung kita semua yang tahu tentang Tuhan Yesus, yang mau percaya kepadanya. Percaya Tuhan Yesus itu bukan hanya percaya mulut, bukan hanya ibadah ke gereja saja ya, lakukan perintahnya ya. Semua perintah dilakukan, itu baru disebut percaya. Kalau tidak mau melakukan perintahnya itu bukan percaya itu. Orang fasik kata, Alkitab berkata. Banyak orang fasik saya lihat di dunia ini, percaya Tuhan tapi masih mau berzina, masih mau mencuri, masih mau korupsi, masih hidup mementing diri sendiri, masih mau berjudi, minum mabuk. Itu dimasuk orang fasik tuh. Jangan lihat, anggap sepele ya, itu dosa. Harus tobat ya, supaya jadi orang benar. Kalau bertobat bisa Tuhan selamatkan. Tapi apakah Tuhan beri panjang umur, itu yang kita harus tahu ya. Kita harus harus hidup panjang umur. Melihat anak cucu, mengajar kebenaran kepada mereka. Tidak boleh tidak mau tahu ya, harus tahu, harus jalankan perintah Tuhan, bertobat dengan total, sungguh-sungguh. Ini api Tuhan ya, mujizat dari Tuhan, menakutkan. Tuhan turun api dari langit. Tuhan marah, mereka bersungut-sungut. Ada orang di ayat bawah ya, di ayat 4 ya. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Nah, mereka itu mau makan daging, kepingin makan daging, tidak tahan tidak makan daging. Lalu nangis-nangis, nyalakan Musa.
Tuhan mendengar kayak gitu, Tuhan melihat seperti itu, Tuhan bangkit mukanya, lalu Tuhan janji ini, Tuhan berjanji memberi daging ya, daging itu daging punyu, daging burung puyuh datang dari laut, Tuhan kirim dari seberang, pergi ke tempat ke kemah mereka. Lalu mereka makan dua hasta ya, dua kali ini, dua kali tinggi, sekitar 1 meter lebih ya, 1,5 meter ya, sekitar 1,5 meter. Makan 1 bulan tidak habis. Tapi banyak yang mati. Makan kenyang sampai ke mulut. Tidak bisa telan lagi kenyangnya. Lalu mati, meninggal mereka. Tidak sampai ke tempat tujuan yang Tuhan suruh Musa bawa mereka keluar dari Mesir supaya tidak jadi budak. Keluar dari budak, jadi budak orang, supaya tidak jadi budak lagi. Tuhan mau suruh Musa bawa mereka ke tempat tanah yang subur. Tuhan mau memberkati mereka. Tapi mereka tidak tahan. Setengah percaya, setengah tidak. Mereka tidak percaya. Bagi yang percaya sih sampai ke situ ya. Yang Tuhan bawa mereka keluar dari Mesir itu. Sampai ke sana dengan Musa, mereka mendapat berkat Tuhan. Tidak jadi budak lagi. Yang bersungut-sungut itu yang jadi budak itu. Yang bersungut-sungut itu yang bajingan itu. Orang bajingan. Di antara mereka kerasukan roh rakus. Mereka makan sampai mati, tidak sadar. Karena akibatnya bersungut-sungut. Mati ya di Tuhan muka. Bersungut-sungut di mata manusia sekarang tidak apa-apa ya. Karena zaman sekarang kan zaman Injil. Orang zaman dulu kan zaman Taurat. Kalau zaman Taurat itu pokoknya salah sedikit saja kena hukum Tuhan. Bukan hukum penjara. Hukum membuat mati. Sampai mayat-mayatnya di jalan-jalan katanya seperti sampah. Orang yang melanggar firman Tuhan. Tidak melakukan perintah Tuhan sungguh-sungguh. Tidak panjang umur mereka. Tidak boleh sedikit pun meleset dari firman Tuhan. Kita sekarang beruntung ya, ada Tuhan Yesus beri kesempatan bertobat. Biarpun bersungut-sungut tidak apa-apa. Beri kesempatan bertobat. Kita harus hati-hati ya sekarang ya. Jangan bersungut-sungut, belajar ya. Hidup apa adanya, berdoa. Supaya Tuhan beri bonus panjang umur. Supaya Tuhan berkati kita. Supaya sampai berkat Tuhan yang Tuhan janjikan ya. Seperti Tuhan janji dengan Musa ya. Dengan bangsa-bangsanya. Mereka bersungut-sungut katanya tidak ada daging. Kepingin mau makan daging. Tidak ada bawang perai. Tidak ada bawang merah, bawang putih. Tidak ada semangka. Tidak ada timun lagi. Mereka kepingin mau makan, tidak ada. Kenapa belum datang ke sana? Masih di jalan, masih di dalam kemah. Mereka berjalan, dulu kan berjalan kaki, tidak ada kendaraan. Orang zaman dulu tidak ada kendaraan, jalan kaki, mau kemana-mana jalan kaki. Mereka di mana malam, di situ mereka bikin kemah. Mereka nginap di situ. Udah siang mereka jalan lagi. Belum sampai lalu udah bersungut-sungut. Lalu Tuhan marah, Tuhan bangkit.
muka mereka, lalu meninggal, tidak sampai ke tujuan yang Tuhan suruh Musa bawa mereka. Lalu mereka meninggal. Ada mereka banyak sih yang ikut Musa yang tidak bersungut-sungut. Sampai ke sana mereka diberkati Tuhan. Pergi ke tempat negeri yang diberkati Tuhan itu, yang tanah yang subur. Di Mesir itu mereka jadi budak. Tuhan mau keluarkan mereka jadi budak. Tuhan tidak mau mereka jadi budak selama-lamanya. Tapi mereka tidak tahu. Tahu padahal, tapi tidak tahan. Karena tidak pernah doa puasa mungkin ya. Kalau orang biasa doa puasa kan tahan. Apapun yang terjadi tahan, dia anggap puasa gitu. Ada orang tua ya, saya bersaksi sedikit ya. Orang tua anaknya kan percaya Tuhan Yesus, dia juga percaya Tuhan Yesus. Dia bilang anaknya pergi ke gereja, ada acara 1 hari, tidak pulang, tidak ingat, tidak kasih dia makan. Dia bilang tidak apa-apa, dia anggap puasa, katanya dia tidak marah sama anaknya. Anaknya pulang bawa makanan, tapi dah sore, dia dah lapar, katanya sebenar. Tapi dia anggap dia puasa, katanya. Itu iman. Ya, harus beriman, baru bisa berkat Tuhan datang ya. Lalu anaknya orang kaya. Cuma mereka sibuk di gereja, mungkin lupa sama mamanya ya. Mereka sebenarnya tidak boleh ya, tidak boleh lupa orang tua ya. Orang tua diutamakan. Kalau mau pergi kemana-mana, masak kepada orang tua dulu. Utamakan orang tua, udah itu baru boleh jalan ya. Tinggal dia sendiri di rumah katanya. Saya bilang, kamu ndak nangis kah, Ibu? Aku ndak, katanya, cuma sedih. Aku anggap puasa, katanya, ndak apa-apa, katanya, hanya 1 tahun sekali, katanya. Lain kali mereka tidak seperti itu lagi, beri mereka kesempatan berubah, ya, mengerti, tahu, supaya mereka bertobat, katanya. Itu baru mantap orang tua itu berimannya. Apa-apa kalau dia lapar, kita sebenarnya harus seperti itu. Kalau lapar, kalau terlambat orang di rumah, terlambat masak, kita harus anggap puasa ya. Tidak boleh marah-marah, emosi dengan orang yang masak itu. Bisa terjadi pertengkaran, berperang, perang saudara ya. Tidak boleh ya. Harus biasakan puasa. 1 minggu sekali ya. Kalau tidak mau 1 minggu sekali, 2 minggu sekali. Hari Jumat puasa, doa. Supaya kita biasa puasa, kita tahu. Puasa itu membangun iman kita. Membuat kita tidak ada masalah, tidak buru-buru mengambil keputusan, tidak berbuat dosa. Kita kuat ya. Puasa itu membangun iman kita sendiri ya. Kita puasa. Kalau kita puasa, kita membangun iman kita sendiri. Juga bisa menyembuhkan penyakit. Kalau puasa, luasnya Tuhan memberkati orang yang puasa. Harus ada tujuan juga ya, puasa ya. Kalau puasa, sebelum puasa itu jam 2 atau jam 1 ya, bangun malam. Minum air putih banyak-banyak kalau sudah tua. Supaya tidak stroke ya. Kalau tidak minum air putih takutnya darahnya kental. Lalu stroke ya, tidak boleh ya, harus siap. Kalau puasa siap. Kalau tidak siap tidak usah ya, batal. Jangan bersungut-sungut ya, belajar ya. Berdoa seperti Elia orang biasa ya. Dia doa apa yang Elia minta, Tuhan kabulkan.
Tuhan jawab. Apa yang Tuhan perintahkan, Elia juga jawab. Elia juga lakukan perintah Tuhan. Makanya Tuhan melakukan perintah Elia juga. Elia juga melakukan perintah Tuhan juga. Begitu juga kita ya, manusia harus melakukan perintah Tuhan. Supaya kita perintah Tuhan, kita minta apa Tuhan beri. Ya, demikianlah firman Tuhan. Sampai di sini Tuhan Yesus memberkati kita, mau mendengar dan mau melakukannya. Amin.